Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada satu pintu di sebelah barat yang lebarnya kalau ditempuh dengan perjalanan itu antara 40 sampai 70 tahun perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Al Muslimun Curah Jero Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita memasuki bagian akhir hadis yang ke-19, masih di bab taubah, kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, di mana kita telah mengkaji pekan lalu hadis yang ke-19 ini. Dari Azir bin Hubais ini datang dan bertanya beberapa hal kepada sahabat Sofwan bin Asal. Sofwan bin Asal ini kemudian memberikan beberapa jawaban-jawaban. Pertanyaannya dua, yakni tentang membasuh khuf, membasuh alas kaki atau pembungkus kaki, hukum-hukumnya, tata caranya, dan keberlakuannya. Kita telah mendapatkan jawaban kemarin bahwa seseorang boleh tidak membuka pembungkus kaki, apakah itu kaos kaki, apakah itu sepatu, selama 3 hari apabila berada di dalam perjalanan. 3 hari apabila dalam perjalanan. Semua hadas kecuali hadas besar ini cukup berwudunya, cukup mengusap khuf bagian atas. Jadi tidak harus sampai ke telapak-telapak sepatunya, Pak, sandalnya, tidak. Cukup dibasuh atau cukup diusap, bukan dibasuh, diusap. Berarti mengusap itu adalah dengan benda yang basah, bukan dengan guyuran air. Jadi kalau sepatunya dari kulit, Pak, kalau dibasuh itu akan melontok ya, Pak. Jadi diusap itu dengan tangan yang basah atau dengan kain yang basah, diusap bagian atasnya. Berlaku 3 hari apabila ada di dalam perjalanan, dan berlaku 1 hari 1 malam apabila berada di rumah, tidak dalam perjalanan. Jadi meskipun tidak ada apa-apa, boleh di rumah itu memakai
sepatu terus menerus atau pembungkus kaki terus menerus 24 jam itu tidak dibuka wudhunya hanya dengan mengusap khuf bagian atas, kecuali hadas besar, hadas janabah itu harus dibuka, harus mandi. Nah, kapan kemudian yang belum kita sampaikan tempo hari adalah kapan berlaku hitungan itu 1 hari atau 3 hari sejak pertama mengusap. Sejak mengusap yang pertama setelah berwudu. Jadi tata caranya berwudu dulu pakai sepatu atau pakai khuf, itu belum dihitung sampai nanti terjadi hadas. Misalkan diumpamakan kita habis maghrib ini pakai sepatu. Tadi sebelum maghrib kita sudah berwudu, kemudian sholat, terus kemudian habis maghrib pakai khuf atau pakai sepatu. Ini misalkan kasus di rumah, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini memakainya ini belum dihitung hitungan waktu berjalan. Nah, ternyata sampai isya tidak batal wudhu. Ternyata batal wudhunya ternyata itu jam 9 malam, menjelang mau tidur itu kebelet akemih apa Pak? Juk kemih apa namanya? Bener, juk kemih. Ya, juk kemih karena mau tidur. Nah, itu tidak perlu berwudu lepas sepatu, tapi cukup wudu kemudian diusap bagian atas. Gitu ya. Itu baru diberlakukan hitungan mulai 1 hari 1 malam. Berarti berlakunya sampai jam 9 malam besok. Itu. Atau ketika perjalanan mau berangkat, wudu dulu, sholat safar, biasakan hidupkan sunnah ini Pak. Kalau mau perjalanan keluar kota kemana, sholat mutlak 2 rakaat, namanya sholat safar, sholat perjalanan. Kemudian sholat, kemudian pakai sepatu mau ke Surabaya, mau ke Jakarta, naik pesawat, naik kereta gitu. Dihitungnya pemakaian khuf itu, dihitungnya 3 hari itu kalau nanti sudah batal wudu kemudian berwudu dengan mengusap khuf, itu pertama berlakunya. Misalkan berangkat pagi, sampai di Juanda siang, kemudian di Juanda ini ternyata batal, terus mau sholat di bandara, wudu tidak usah melepas sepatu, diusap saja. Nah, jam duhur itulah mulai berlaku, meskipun memakai sepatunya mulai jam 8 pagi. Ini ketentuan khuf, penjelasan rincinya seperti itu. Kemudian sahabat kita ini Zir ini bertanya lagi setelah jelas tentang khuf, sebagaimana Sofwan bin Asal mendengar dari baginda Nabi SAW disampaikan kepada sahabat Zir. Kemudian sahabat Zir ini bertanya lagi. Pertanyaan yang kedua kemarin juga sudah kita bahas, bahwa apakah engkau hal sami tahu, apakah engkau mendengar yadkuru fil hawa, penjelasan dari Nabi SAW tentang rasa cinta. Lalu kemudian dijelaskan, iya, na'am, kunna ma'a Rasulullah SAW fil safar. Ketika kami berada bareng-bareng Nabi dalam perjalanan, cerita kemarin ada seorang Arab Badui yang kurang adab begitu, bertanya kepada Rasulullah, memanggil namanya dan dengan suara keras. Kemudian Rasul menjawab juga dengan mengeraskan, melebihkan kerasnya itu dari Badui tadi. Bukan karena jengkel, bukan karena dendam, kemarin sudah kita jelaskan, tetapi karena cintanya beliau kepada umatnya, sehingga tidak ingin Badui ini mendapatkan dosa karena meninggikan suara melebihi suara Rasulullah SAW. Maka Rasul meninggikan lebih tinggi supaya dia tidak kena hukum
kena terhukumi meninggikan melebihi ketinggian suara dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mulia beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian ditanya, apakah seseorang mencintai seseorang? Bagaimana hukum mencintai seseorang yang seseorang itu tidak bisa melakukan amal yang sebanding dengan orang yang dicintai? Gitu ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan kaidah yang singkat, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan bersama dengan sesuatu yang dicintai kelak di hari kiamat. Maka Arab Badui ini meskipun hidup di pedalaman dan tidak bisa melakukan amal ibadah sebaik para sahabat dan sebaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila dia mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat, maka kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kemudian Anas bin Malik menyatakan, menekankan mendengar perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ma fariha ashabun Nabi. Para sahabat tidak pernah segembira ini, tidak pernah segembira ketika mendengar pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Almar'u, seorang laki-laki, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Anas bin Malik menyatakan, para sahabat tidak pernah merasa segembira ketika mendengar pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, karena sudah jaminan para sahabat tentu menempatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai kecintaan yang utama dan pertama setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Anas bin Malik saat itu berikrar, fa ana uhibbu Rasulullah, fa ana uhibbu Abu Bakrin As-Siddiq, fa ana uhibbu Umar bin Khattab, menyatakan ikrar cintanya itu kepada ketiga manusia mulia tersebut. Farahahum bihadal hadis. Jadi kegembiraan para sahabat tidak pernah segembira ketika mendengar hadis ini. Nah, ini satu pelajaran besar buat kita, buat anak-anak kita, anak-anak didik kita, santri-santri kita, masyarakat muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Era-era sekarang anak-anak kita diserang habis-habisan secara masif dengan budaya-budaya, bukan lagi budaya barat sekarang, tapi budaya timur, budaya Korea. Apa itu Pak? Istilahnya apa Pak kalau Korea itu Pak? Apa? Iya Korea kayak apa? K-pop, masya Allah. Gelombang Korea. K-pop. Ayo anunya apa? Sampai-sampai Wapres dulu menyatakan K-pop itu al-hapa begitu. Ingat, Bapak sekalian, hati-hati. Hati-hati kita membimbing anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita salah idola. Jangan sampai anak-anak kita salah mengidolakan seseorang. Baguslah kalau anak-anak kita orientasikan, kita kenalkan dengan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketinggian akhlak beliau, kemuliaan beliau, cerita lucu-lucu tentang beliau misalkan, menarik sekali. Juga para sahabat sangat banyak sumber-sumber cerita yang mengandung penuh hikmah, dan itu bisa merangsang keteladanan anak-anak. Bagaimana Salman Al-Farisi misalkan, bagaimana Tariq bin Ziyad, kisah kepahlawanan mereka, bagaimana Jurais yang sedemikian patuh, sedemikian mencintai, sedemikian memuliakan ibundanya, sampai-sampai ketika ditanya oleh Abu Bakar, oleh Umar bin Khattab, kenapa engkau tidak pernah menemui Rasulullah, sementara Rasulullah mewasiatkan pada kita semua, pada saya, apabila bertemu dengan engkau maka
diperintahkan untuk meminta doa karena kemuliaan engkau. Jawabannya sangat-sangat menyenangkan, sangat-sangat ingin sebenarnya ke Madinah. Ini orang Yaman, Pak. Sangat-sangat ingin ke Madinah, mulai lambe, mulai dulu-dulu. Tetapi dia tidak bisa meninggalkan ibunya yang sangat butuh perawatan. Baru setelah ibunya meninggal dunia, Jurais ini kemudian berkesempatan ngikut rombongan saudagar jadi tukang tuntun onta. Sekarang ya driver lah atau apalah begitu. Baru bisa ke Madinah, dan qadarullah 2 hari yang lalu Rasulullah sudah meninggal dunia. Jadi beliau ini tidak bisa disebut sahabat karena meskipun beriman dan dimuliakan derajat kehambaannya, keumatannya oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi karena beliau tidak bertemu dengan baginda Nabi, maka Jurais ini tidak bisa disebut sebagai sahabat. Nah, tokoh-tokoh atau teladan-teladan di dalam Islam itu sangat-sangat banyak. Oleh karenanya anak-anak kita orientasikan, kita bimbing, kita stimulan. Jangan sampai budaya K-pop, budaya barat apalagi yang bertato-tato, budaya-budaya gembel dan lain sebagainya ini menjangkiti anak-anak kita. Dan mengidolakan sesuatu, mengidolakan seseorang, itu idolakan mereka yang sudah memiliki kepastian kualitas kehambaannya, yakni mereka yang sudah meninggal. Karena kalau mengidolakan orang yang masih hidup, ini masih belum tentu. Karena Nabi mengisyaratkan berapa banyak orang yang sepanjang hidupnya mengamalkan amalan ahli surga, hingga jarak dia dengan surga hanyalah kematian. Asalkan mati, surga. Jadi sudah tidak ada jarak. Jadi amalannya itu amalan ahli surga. Ahli surga amalannya. Sampai-sampai jarak antara dia dengan surga itu hanyalah kematian. Tetapi karena Allah telah menulis takdir yang lain, maka di ujung kematiannya su'ul khatimah, dia menjadi ahlun nar. Juga sebaliknya, ada berapa banyak orang yang sepanjang amalannya adalah amalan hidupnya adalah amalan ahlun nar, ahli neraka, bermaksiat sepanjang hidupnya, hingga jarak antara dia dengan neraka itu hanyalah kematian. Tetapi karena Allah menulis qadar yang lain, maka dia husnul khatimah dan mendapatkan surga di akhiratnya. Ini contoh yang sangat masyhur. Yang kedua ini adalah kisah seorang pelacur yang sepanjang hidupnya berzina, Pak. Berzina, namanya ahli maksiat. Tetapi di ujung kematiannya dia terengah-engah dalam perjalanan, hampir mati, kemudian mendapati mata air. Kemudian dia melepas sepatunya untuk mengambil, dan tali-tali sepatu itu diikatkan sebagai tali untuk mengambil air. Nah, di saat yang sama dia juga mendapati seekor anjing yang kondisinya sama, terengah-engah, hampir mati. Maka air yang hanya sedikit itu diberikan kepada anjing, karena saking kasih sayangnya kepada binatang, pada anjing itu. Dan di situ diceritakan wanita ini masuk surga karena sedemikian menyayangi hamba Allah, binatang, meskipun dia anjing. Ini satu kisah fenomenal. Kisah yang lain, ketika para sahabat menceritakan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, si fulan sangat hebat, si fulan sangat perkasa di medan jihad fisabilillah. Dia sangat banyak membunuh orang-orang musuh di medan perang. Dia melebihi kehebatannya dari kami semua. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, huwa finnar, dia kelak di neraka. Lalu sahabat kaget, para sahabat yang mengadukan itu kaget. Wah, kenapa ya? Akhirnya beberapa sahabat yang kepo ya, yang penasaran, perkataan Nabi tidak mungkin salah.
Tapi apa gerangan yang terjadi? Orang ini dibuntuti, Pak, kemanapun dibuntuti. Termasuk ketika di medan perang berikutnya, selalu diawasi oleh sahabat-sahabat yang lain. Ternyata di dalam satu peperangan, diawasi oleh sahabat yang lain, diketahui dia terluka parah. Pendekar ini terluka parah. Nah, karena terluka parah, kesakitan yang amat sangat, rupanya dia perkasa tetapi tidak tahan sakit. Akhirnya kesakitan yang luar biasa dia rasakan, dia tancapkan pedang itu di pasir, di tanah. Yang ditancapkan gagangnya, bukan ujungnya. Lalu karena dia merasa tidak kuat lagi menahan sakit, pedang yang tertancap melumah tadi itu, apa melumah itu? Ya, terlentang yang ujungnya di atas tadi itu dia tubruk, Pak. Dia tubruk, akhirnya tembus dan dia mati. Para sahabat akhirnya faham, oh ini rupanya yang dimaksud oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia di ujung kematiannya adalah mati bunuh diri. Dia menganiaya diri sendiri, maka benar dia masuk neraka. Demikian. Jadi mengidolakan orang yang masih hidup ini tidak tepatnya karena apa? Karena manusia ini belum tentu, Pak. Belum tentu. Sudahlah yang seperti apapun, kalau masih hidup ini segala kemungkinan bisa terjadi. Ya, segala kemungkinan bisa terjadi. Maka yang kita minta, yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah akhir hidup yang baik, husnul khotimah. Husnul khotimah. Dan mengidolakan orang-orang yang sudah memiliki kepastian baiknya itu adalah mereka yang sudah meninggal dunia. Para nabi, para sahabat sudah pasti kebaikan itu. Sudah pasti. Dan ini kenapa? Agar jangan kelak kita di hari kiamat salah, dikumpulkan dengan orang-orang yang salah. Kalau sekarang mengidolakan K-pop misalnya, orang-orang Korea, artis-artis Korea itu, ya yang pasti dia tidak Islam. Kalau tidak Islam berarti kan kafir. Ya masa kita nanti, anak-anak kita di yaumil kiamah dikumpulkan dengan orang-orang kafir? Ini masalahnya. Karena sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi sangat-sangat jelas sekali. Almar'u ma'ahabba yaumal qiyamah. Seorang akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintai. Maka PR kita dari fadilah hadis ini, dari jawaban Sofwan bin Asal ini, agar kita merajut kecintaan kita kepada orang-orang yang baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang utama, Khulafaur Rasyidin, dan berikutnya dan berikutnya. Termasuk kita mencintai penulis kitab Riyadhus Shalihin ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, agar kelak kita bersama dengan salafus soleh, nabi, para sahabat, dan orang-orang tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh hingga akhir zaman. Amin, Allahumma amin. Ini kita penting untuk kita terapkan untuk diri kita sendiri, dan kita wasiatkan, kita bimbingkan kepada generasi setelah kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dua pertanyaan telah dijawab. Ya, dua pertanyaan dijawab dengan dua jawaban dan dikasih tambahan jawaban, dikasih tambahan ilmu. Sekali lagi ini barokahnya bertanya kepada ahli ilmu, barokahnya bertanya kepada orang alim. Tanya satu hal tetapi bisa mendapatkan banyak hal karena kealiman yang ditanya, sehingga jawaban yang diberikan dikembangkan tentu dengan sesuatu yang terkait dan yang juga sangat bermanfaat. Nah, termasuk Sofwan bin Asal ini, Zir bin Hubais hanya tanya tentang khauf dan tentang cinta, tetapi Sofwan bin Asal menjawab
tentang khauf dan tentang cinta tadi berikut penjelasannya, dan kemudian Sofwan bin Asal melanjutkan ceritanya, melanjutkan jawabannya dengan menyatakan bahwa kemarin kan sampai ini hadis kita, almaru ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seorang laki-laki, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai, dengan sesuatu yang diidolakan kelak di hari kiamat. Famazala yuhadditsuna. Dan kemudian kata Sofwan bin Asal, setelah menyatakan seperti itu, kemudian Nabi terus mengungkapkan kalimat-kalimat, terus bercerita kepada kami, kata Sofwan bin Asal, hatta hingga zakara, hingga sampai pada penyebutan, hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut suatu kalimat, baba minal maghribi masiratu ardihi aw yasiru aw yasirur raqibu fi ardihi arba'ina aw sab'ina aman. Di Nabi setelah menyatakan bahwa seseorang akan bersama dengan sesuatu yang dicintai kelak di hari kiamat, beliau terus dawuh, terus berkata-kata sampai menyebut bahwa ada sebuah pintu, baban, satu pintu, minal maghribi, di arah barat. Baban minal maghribi, di arah barat, ada satu pintu di arah barat. Masiratu ardihi, yang lebarnya aw yasirur raqibu, atau jarak antara tepi pintu satu dengan tepi pintu yang lain itu, fi ardihi, ya, jarak antara keduanya. Apa Pak Busen ini Pak? Kalau pintu ini kan hanya segini Pak ya. Nah, ini jarak antara tiang pintu satu dengan pintu yang lain itu, jaraknya itu selama perjalanan arba'ina 40 atau sab'ina 70 aman tahun. Masya Allah, berarti ini panjang sekali Pak. Ada satu pintu di sebelah barat yang lebarnya ditempuh dengan perjalanan, lebarnya itu kalau ditempuh dengan perjalanan itu antara 40 sampai 70 tahun perjalanan. Ini berarti pintunya sangat lebar sekali. Itu lebarnya, bagaimana tingginya gitu. Bagaimana tingginya. Nah, ini menarik perhatian para sahabat. Qala Sofyan ahadur ruwah, salah seorang perawi hadis ini, Sofyan menyatakan Qibalas Sam. Jadi dari arah Sam, menunjuk ya, dari arah Syam, negara Syam itu di sebelah barat. Khalaqahu Allah Ta'ala yauman, di mana di hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan khalaqas samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi, maftuhan, pintu itu terbuka. Jadi di hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, pintu yang di arah Yaman, yang di arah barat tadi itu, yang lebarnya 40 tahun, 70 tahun perjalanan itu tadi dibuka. Jadi terbukanya itu bersamaan dengan di mana hari Allah menciptakan langit dan bumi. Lit taubati, untuk menerima, untuk dimasuki atau untuk menerima pertaubatan. La yuhlaku, tidak akan tertutup, tidaklah tertutup pintu itu, terus dibuka. Hatta tatlu as-samsu minhu, hingga nanti terbit matahari dari arah itu, dari arah barat itu. Pintunya tadi kan di barat, pintunya di barat. Jadi
Ini satu penjelasan tambahan dari Sofwan bin Asal menceritakan ketika Nabi menjawab tentang kecintaan seseorang itu akan menentukan kelak di hari kiamat dia akan dikumpulkan. Sampai Nabi terus berkata-kata, bercerita, berfatwa sampai menyebut tentang satu pintu ini. Dan inilah tampaknya yang memang relevan, sehingga yang relevan dengan bab taubat ini, sehingga Imam An-Nawawi mencantumkan hadis ke-19 ini karena ada sebuah pintu yang sedemikian besar dan lebar yang terbuka sejak penciptaan langit dan bumi dan tidak akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbuka lebar-lebar untuk dimasuki, untuk menerima taubat hamba-hamba Allah, manusia, taubat manusia baik yang muslim maupun yang kafir. Kafir itu taubatnya ya mu'alaf. Orang murtad taubatnya mu'alaf lagi. Orang yang belum Islam masuk Islam, atau orang-orang Islam yang fasik, orang-orang Islam yang fasik yang melakukan dosa-dosa, atau orang-orang Islam yang munafik. Ini terbuka pintu taubat sampai dengan sama dengan penjelasan hadis yang ke-16 dan 17, 18 itu, bahwa pintu taubat ini tidak akan ditutup oleh Allah hingga nanti tatlu as-samsu minhu, matahari terbit dari arah tersebut, dari arah di mana pintu itu berada. Ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi wa ghairuhu wa qala haditsu hasan sahih. Hadis ini memang sahih. Demikian hadis ke-19 ini sampai di sini Bapak Ibu sekalian, dan ini sebenarnya bisa digali dalam banyak hal, dalam banyak perbincangan, termasuk mengidolakan siapa, termasuk kesempatan bertaubat ini, termasuk keberadaan pintu ini. Para ulama memberikan komentar terhadap pintu ini. Pintu ini sesungguhnya ada dua alternatif. Pintu ini memang pintu yang sebenarnya, memang ada, benar-benar ada benda pintu itu. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa pintu ini hanyalah hakikat adanya penyediaan Allah Subhanahu wa taala terhadap pertaubatan setiap manusia, bukan hanya setiap orang Islam, setiap manusia untuk bertaubat, dan batas waktunya adalah ketika kelak matahari itu terbit dari arah sana. Demikian ya, kita akhiri, mudah-mudahan barokah pertemuan kita kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.